Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Valentina Bea, NPM 2018-15-500-207. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran dengan PowerPoint. Hari ini kita akan belajar tentang sumber sejarah. Yang pertama kita lihat tentang sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sumber primer. Sumber primer yaitu kesaksian dari seorang saksi yang menyaksikan peristiwa dengan indera yang dimilikinya, baik mata atau indera lainnya. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari orang yang tidak secara langsung terlibat atau hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Yang ketiga, sumber tersier. Sumber sejarah yang tergolong ke dalam sumber tersier adalah buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan peneliti ahli sejarah. Yang berikut kita lihat ada sumber sejarah berdasarkan bentuk, dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, sumber tertulis. Sumber tertulis sebagai sumber sejarah didapatkan dari peninggalan-peninggalan tertulis. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara atau penuturan lisan dari pelaku, saksi sejarah atau orang-orang yang berada di dalam masa yang sedang diteliti. Sedangkan yang ketiga, sumber audiovisual. Sumber audiovisual merupakan sumber sejarah berupa rekaman bergambar. Dan kita lihat ada kelebihan dan kekurangan bentuk atau jenis sumber sejarah. Sumber sejarah itu ada 4 bagian. Yang pertama artefak, yang kedua fosil, ketiga tekstual, dan keempat non-tekstual. Kita lihat pertama artefak. Artefak atau artifak dalam bahasa Inggris merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Secara arkeologi, artefak diartikan sebagai semua benda dari bahan alam yang dibuat oleh manusia dengan menerapkan teknologi tertentu yang sesuai dengan zamannya. Kelebihannya dipindah-pindahkan movable dengan relatif mudah tanpa harus merusak atau menghancurkan terlebih dahulu. Dan berikut ada fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin fossilis yang artinya diperoleh dengan menggali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil adalah sisa tulang belulang manusia atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membantu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Yang berikut kita lihat ada tekstual. Sumber sejarah tekstual adalah sumber yang berisi keterangan peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu. Adapun prasasti. Prasasti adalah maklumat yang dituliskan pelempengan batu, logam, daun, tal, dan lontar dan kayu. Penulisan prasasti dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu. Biografi dan autobiografi. Biografi maupun autobiografi umumnya berisi tentang kisah seseorang. Sebuah biografi tidak hanya berisi catatan tanggal lahir dan wafat seseorang, pekerjaan dan perjalanan karir saja, melainkan juga bercerita tentang perasaan dari pemilik biografi dan pengalamannya dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu dalam hidupnya. Dan yang berikut ada kelebihan sumber tekstual. Kelebihan sumber tekstual atau tulisan adalah dapat menjadikan catatan peristiwa yang terjadi berdasarkan dialami pada saat berlangsungnya peristiwa. Selain itu, dapat mempermudah pengumpulan referensi. Sedangkan kekurangan sumber tekstual atau tertulis ialah hanya memuat informasi yang dianggap penting untuk dicatat. Selain itu, sumber tertulis yang menggunakan media kertas atau daun-daun tertentu tidak akan tahan terhadap perubahan kondisi secara cuaca dan zaman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.